Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjuti pembahasan kita pada maqalah ketiga dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul hukama'i salasatu asya'i tufarrijul ghusas, zikrullahi ta'ala wa liqa'i awliyaihi wa kalamul hukama'i. Dan berkata sebagian ahli hikmah, 3 perkara yang dapat menghilangkan kesedihan. Yang pertama adalah mengingat Allah Ta'ala, yang kedua bertemu dengan para wali, dan yang ketiga mendengarkan perkataan orang-orang bijak. Nasihat ini mengajarkan bahwa dengan selalu mengingat Allah, bergaul dengan orang-orang soleh, dan mendengarkan nasihat dari orang bijak, hati akan menjadi tenang dan terhindar dari kesedihan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, meninjau nasihat ini, yaitu mengingat Allah, zikrullah, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan mendengarkan nasihat dari orang bijak agar hati menjadi tenang dan terhindar dari kesedihan. Dari perspektif sosial, politik, ekonomi, dan budaya, memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Ya. Adapun mengingat Allah, ya, menciptakan ketenangan batin yang berdampak positif pada hubungan sosial. Yaitu dalam perspektif sosial, yaitu individu yang tenang dan cenderung ya, lebih mampu berinteraksi secara damai dengan orang lain. Jadi bergaul dengan orang-orang soleh mendorong terciptanya komunitas yang penuh dengan nilai-nilai positif seperti kejujuran, ya, empati, dan kerjasama tentunya. Jadi mendengarkan nasihat dari orang bijak membantu menyelesaikan konflik sosial, ya, melalui pendekatan yang bijaksana, ya, sehingga ketegangan dalam masyarakat dapat diminimalkan. Ya. Dalam masyarakat yang beraneka ragam, ya, budaya dan sebagainya, ya, tabiat, karakter, sebagainya, ya. Jadi prinsip ini dapat menciptakan harmoni sosial di mana setiap individu terdorong untuk menjaga keharmonisan dengan mengutamakan nilai-nilai moral. Ya. Adapun dalam perspektif politik, ya, hubungan dengan stabilitas politik, ya, mengingat Allah menanamkan sifat amanah dalam pemimpin dan rakyat, sehingga tercipta pemerintahan yang adil,
Kemudian bergaul dengan orang-orang soleh berarti mendukung pemimpin yang memiliki integritas sehingga mencegah munculnya korupsi atau kepemimpinan yang otoriter. Nasihat dari orang bijak seringkali menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan politik yang melibatkan kepentingan banyak orang. Apa hubungannya politik yang diwarnai oleh nilai-nilai spiritual cenderung lebih stabil? Ya, karena semua pihak memiliki kesadaran akan tanggung jawab dunia dan akhirat. Ketegangan politik juga dapat diredam melalui pendekatan yang mengedepankan hikmah dan kesabaran. Yang selanjutnya adalah perspektif ekonomi. Ya, pengaruh pada sistem ekonomi. Ya, makalah ini ya, yang pertama adalah zikrullah, yaitu mengingat Allah, mendorong perilaku ekonom ya, atau perilaku ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ya, seperti menghindari riba dan menegakkan keadilan dalam perdagangan. Bergaul dengan orang-orang soleh juga membantu seseorang menjaga etika bisnis dan ekonomi yang berorientasi pada keberkahan, bukan semata keuntungan materi. Nasihat orang bijak dapat membantu dalam mengatasi krisis ekonomi dengan memberikan solusi yang bijak dan mengutamakan keadilan sosial. Relevansinya yaitu dalam ekonomi, prinsip ini menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat luas sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Ya. Selanjutnya adalah perspektif budaya, ya, dampak pada nilai budaya. Ini dampaknya ya pada nilai budaya, ya. Zikrullah atau mengingat Allah itu memperkuat identitas budaya yang berakar pada nilai-nilai spiritual, ya, seperti penghormatan terhadap sesama dan sikap toleransi. Bergaul dengan orang-orang soleh mendorong pelestarian tradisi-tradisi yang membawa kebaikan seperti gotong royong, musyawarah, ya, musyawarah dalam bahasa Arabnya itu, dan tolong menolong. Ya, nasihat dari orang bijak seringkali menjadi bagian dari budaya lokal seperti tradisi lisan atau cerita rakyat yang syarat dengan pelajaran moral. Relevansinya yaitu budaya yang berbasis nilai-nilai spiritual cenderung lebih kuat dalam menghadapi arus modernisasi karena memiliki pondasi moral yang kokoh. Walhasil dari keempat perspektif ini, ya, perspektif sosial, ya, budaya, politik dan ekonomi, ya, nasihat ini memiliki dampak yang sangat luas. Yang pertama adalah sosial, ya, membentuk masyarakat yang harmonis dan damai. Yang kedua politik, artinya apa? Menjamin kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah ekonomi, artinya mendorong sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial. Yang keempat adalah budaya, artinya melestarikan nilai-nilai budaya yang membawa kebaikan. Ya, jadi prinsip ini mengajarkan bahwa keberhasilan duniawi tidak hanya ditentukan oleh usaha material semata, tetapi juga dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam setiap aspek kehidupan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah,
Kalau kita mau meninjau lagi secara lebih mendalam ya nasihat tentang zikrullah ya kan, mengingat Allah, bergaul dengan orang-orang soleh dan mendengarkan nasihat dari orang bijak agar hati menjadi tenang dan terhindar dari kesedihan. Ini memiliki hubungan erat dengan spiritual kita ya, yaitu satu mengingat Allah, zikrullah ya, artinya melalui zikir ya, adalah cara seorang hamba menyadari kebesaran Allah ya. Jadi saat ketika manusia mengingat keagungan Allah, hatinya menjadi tenang ya. Karena ia sadar bahwa segala kesedihan di dunia ini kecil di hadapan kekuasaan dan keagungan Allah. Kemudian zikrullah, zikir kepada Allah seperti membaca tasbih, tahmid dan tahlil, menghubungkan manusia dengan kebesaran Allah. Dengan demikian hati akan merasa lapang. Karena semua urusan duniawi terasa ringan dibandingkan dengan keagungan Allah. Ya. Nasihat yang kedua yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh ya, adalah salah satu cara untuk mendekati kemuliaan Allah. Orang-orang soleh mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah melalui sifatullah, sifatnya Allah. Ada. Dalam kebersamaan dengan orang-orang soleh, seorang muslim akan menemukan inspirasi dan dukungan untuk selalu berjalan di jalan Allah yang penuh dengan kemuliaan, sehingga kesedihan dan kesulitan duniawi tidak menguasai hatinya. Yang ketiga adalah mendengarkan nasihat dari orang bijak ya, adalah salah satu cara untuk mengenali kebesaran Allah. Orang bijak biasanya mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu berasal dari Allah yang Maha Besar. Sehingga manusia tidak perlu khawatir ya terhadap urusan dunia yang fana ya. Ketika manusia merenungkan kebesaran Allah, ia akan menyadari bahwa segala kesedihan hanyalah bagian kecil dari rencana Allah yang besar. Allah Maha Besar dan mampu menghapus kesedihan serta memberikan kebahagiaan kepada hambanya. Walhasil ya, dengan zikir manusia mengingat kebesaran Allah sehingga hatinya menjadi tenang. Yang kedua, bergaul dengan orang soleh ya, manusia mendekati kemuliaan Allah yang memancarkan kedamaian. Yang ketiga, dengan mendengarkan nasihat bijak, manusia diajak untuk merenungi kebesaran Allah yang meliputi segala hal. Sehingga apa? Sehingga ia mampu
mengatasi kesedihan dan beban hidupnya. Ya. Dengan mendalami sifat-sifat Allah ini, seorang hamba akan semakin dekat dengan Allah dan menemukan ketenangan sejati. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.